Oke, selamat pagi semua. Berjumpa kembali dengan Mas Bro Tegal. Berbagai macam info perubahan dinamika yang akan saya jelaskan untuk kalian semua. Dan ini berita yang sangat bagus menurut saya, tapi tetap dianalisis sendiri ya. Dalam dunia kripto berisiko tinggi bisa cuan atau membeli mendadak. Kemarin kan rame berita-berita masalah OpenAI ini. OpenAI hari ini beritanya tunda, IPO-nya ditunda. Drama SpaceX ya, SpaceX jadi peringatan besar bagi raksasa AI. Ini Elon lagi takutnya ya berulang lagi, nanti akan saya bahas. Jadi fokus di kripto, tetap yang tidak ada pengendali, desentralis, tanpa ada adeptnya itu akan jadi pemenang tanpa dimanipulasi developernya ataupun tipu-tipu. Satu apa? BTC. ETH pun masih dalam kendali kontrol Vitalik. Ada ETH Foundation 160 berapa itu, 160 berapa kayaknya ribu loh, 160 ribu yang belum dijual untuk Ethereum. Kemudian sama si percaya BNB, menurut saya terserah kalian, saya percaya BNB. Dan memcoin PP yang memang tidak ada permainan dep lagi. OpenAI tunda IPO-nya. Drama SpaceX jadi peringatan besar bagi raksasa AI. Ya, oke. Sedikit saya akan cerita juga untuk kalian. Pokoknya fokus di koin-koin yang bagus. Nanti akan kembali normal. Turun enggak sampai 100%, 200% biasa kripto gitu. Tapi nanti ketika pump juga akan berkali-kali lipat. Enggak usah panik. Semalam kan saya kurang aktif. Biasanya kan aktif saya bikin konten nyanyi-nyanyi ataupun apa namanya bikin shot ya. Ini termasuk menguji keimanan saya itu sampai di mana. Kita harus betul-betul gembleng makrifat, gembleng macam-macam yang intinya ibadah malam, entah sholat atau segala macam dikir, segala macam. Mohon maaf agak salah dikit. Itu saya ingin merasakan sendiri bahwa memang iman itu ada tingkatannya. Keikhlasannya itu ada tingkatannya, supaya untuk jadi perhatian kalian semua, untuk menambah wawasan juga ketika kita mengalami problem hidup, ikhlas dan enggaknya itu kita juga diuji di situ langsung untuk dijajaki sendiri. Semalam saya tidur jam 9, saya agak dongkol, kesel ya, jengkel, kecewa sama mantan yang di Jakarta, kecewa sama anak saya juga. Padahal kan itu ya untung saya sudah bisa kendalikan karena banyak kegiatan malam itu. Jadi ini untuk nguji iman saya dan termasuk kalian bisa untuk jadikan pembelajaran. Anak singkat cerita, anak saya hari Sabtu berangkat ke pondok. Ada belajar apa namanya kelompok di SMK-nya. Tahu-tahu telepon pulangnya di mertua saya, kan nggak begitu jauh. Ya dijemput Gani, namanya Gani, ada di sini ya. Loh ngapain pulang situ? Ada ibu katanya dari Jakarta pulang. Waduh, saya dikoper-koperin itu sama saya itu, dikoper-koperin. Dikoperin gimana? Cepet Pak kesini, mumpung ibunya lagi pergi cari bakso, lagi jajan sama suami barunya. Masih muda Pak, cakep, bapak kalah. Ini cakepan mudaan Pak, itu keren Pak itu. Kemana sekarang? Lagi jalan-jalan sama Simbah, sama apa namanya, sama ini suami mantan bapak katanya. Ini mumpung lagi pergi keluar, bapak habis isap buru-buru kesini jemput saya biar nggak ketemu, biar nggak bentrok. Oke, saya kesana jemput ya. Pas saya jemput, saya pulang ke rumah, saya langsung tidur saya. Kesel ya, langsung tidur. Wah sialan, bener saya keduluan sama mantan, saya pikir begitu. Itu artinya tandanya apa? Tandanya keikhlasannya belum total. Saya akui keikhlas, tapi saya udah nggak mau saya balikan sama dia karena saya tahu orangnya sudah begitu. Saya nggak mau. Tapi yang namanya itu pelan-pelan kita obati terus ya, banyak ibadah, banyak apa, kita harus kendalikan hati karena adanya di hati bukan di mana-mana. Habis itu ternyata saya dikerjain anak saya, bohongin saya. Ngetes bapaknya kali. Aduh, ini
bapak masih cinta gak ya sama ibu saya kali ya, mungkin begitu kali ya. Nggak taunya saya dibohongin sama anak saya. Wah, bapak cemburu ya. Bukan cemburu, sebut saya yang baru, ngapain cemburu, gregetan saya. Wah, ya karena ya masih wajar, masih emosi. Masa saya kesana, anak saya bilang ya ini suami baru lebih muda dari Pak Ayah, ini lagi makan bakso jalan-jalan sama dia. Ayah kesini baru nggak ketemu, jemput saya percaya aja, wah tidur aja lah, pusing sama. Sebetulnya sih rasa saya tuh udah ikhlas sudah nggak mau lagi sama dia tuh, nggak mau lagi, saya udah ikhlas. Cuma mungkin yang namanya hati belum total kali, belum total. Mungkin totalnya kalau sudah perlu waktu, memang tidak semudah membalikkan telapak tangan karena udah hidup puluhan tahun bersama dan udah punya anak kan, banyak kenangan-kenangan indah di rumah ini kan. Cuma memang rumah ini memang nggak ada kayak gini ya, memang saya sendiri, saya masih bujang aja saya udah belikan rumah sama ayah saya. Jadi masih bujang-bujang, udah belum kelar sekolah pun saya udah dibelikan rumah. Bapak saya dulu planningnya untuk anak-anak itu hebat, anak 3 itu dikasih rumah semua di situ. Dan rumah saya kan di sana, kok bisa di sini ya, waktu masih itu saya geser aja ke sini, ya jual di sana, pindah ke sini gitu. Tapi saya suruh pulang ke sana lagi, saya nggak mau. Kalau lagi masih ada sih, orang tua rumah masih ada 2 itu. Wah, asem saya dikerjain anak saya, tapi saya harus ikhlas. Ya cemberut juga pulang sih, aduh, masa saya ini gini amat saya, masa saya ditikung. Kurang ajar itu anak saya. Udah bisa kerjain bapaknya juga ya sewot lah ya. Harusnya saya yang, ya itulah laki-laki itu kan pinginnya menang, harusnya saya kesana bawa gandengan gitu. Kalau dia saya kesana dia yang bawa gandengan, kita enggak, ya masih ada iri lah. Makanya saya harus belajar terus menggali ilmu agama terus supaya hati lebih tenang. Untung saya sudah ketemu pembimbing saya di belakang saya, pembimbing yang tentunya untuk melepaskan dari ini semua pelan-pelan itu dengan mudah gitu loh. Enggak kalau mungkin saya dikasih cerita kayak gitu sama anak saya, kalau saya sendiri belum dikuat iman, ada pembimbing di belakang, mungkin saya langsung ngambil celurit kali ke sana, mana suaminya, mana suaminya. Saya emosi juga mungkin itu, tapi karena ini sudah ini, oh ya udah, sambil saya jemput kamu, saya penting ibunya nggak ada loh, saya sudah nggak mau ketemu ibu lo lagi, saya nggak mau bentrok di sana itu. Itu bedanya karena sudah banyak belajar, banyak pembimbing, ada peristiwa gitu ya, saya ngomong, jadi hati saya udah saya kendalikan. Saya mau ke situ asalkan mau jemput, asalkan ibu kamu udah nggak ada pak, lagi keluar makan bakso, oke saya jemput. Tapi kalau ibu kamu ada di situ saya nggak mau, karena nanti saya takut bentrok. Itu namanya sudah mending lah, udah bisa menata, mengendalikan diri. Tapi kalau belum dibimbing kayak gitu, pasti saya pulang ke sana mbak seluruh kali ya, mana. Udah ya, cukup ya cerita lu. Coba aja sama malam nggak aktif, wah tidur aja, pas nggak taunya saya dibohong saya. Oke kawan, ini saya sampaikan untuk kalian harus tetap saja jangan terprovokasi dengan info-info yang kemarin kan heboh banget nih, kripto kesedot semua ke OpenAI si Elon ya, sampai masalah SpaceX ini kan luar biasa. Pokoknya masih jual mimpi, mau AI sehebat apapun, mau teknologi secanggih apapun, mau dibungkus pakai emas murni berapa ribu karat apapun, usaha membutuhkan duit, membutuhkan biaya, membutuhkan investor. Kalau tidak ada investor, teknologi canggih apapun kok percuma, mangkrak dan mangkrak. Ini benar. Namanya si Yayasan Ethereum Foundation aja kan kemarin jual 1250 itu aja 47 miliar nilainya rupiahnya, katanya untuk pengembangan project apa lagi gitu kan. Malah yang belum dijual ngeri, punya ETH Foundation
yayasannya masih punya 126.000 coba. 126.000 ETH yang belum dijual. Bukan berarti nggak naik. Jualnya bertahap. Kalau melambung tinggi jual, kan dapat cuan banyak. Mau dia koin sendiri. Itu gitu. Kalau pas naik jual bertahap, nggak langsung dijual 126.000 semua dalam waktu 1 hari. Modal Vitalik akan kehilangan selamanya. Langsung scam kan. Gitu ya. Caranya bertahap supaya berkepanjangan. Sama juga orang masuk kripto DCA, ya, jual juga bertahap. WLKWL itu jual bertahap supaya dijual, turun, ada masuk lagi. Duit masuk lagi, jual lagi dikit, turun lagi, masuk lagi. Jadi bisa jual di harga yang mahal. Nah kalau sekali dijual, duitnya kesedot semua ya jadi nol. Itulah kalau kalian pengen paham seperti itu ya. Jadi tetap fokus di kripto yang kalian sayangi. Di saat lagi turun gini, bukan langsung ETH langsung dibikin scam ya, dia nggak akan berkepanjangan, akan naik masuk ETH, BNB, ya, kemudian Solana, untuk meme coinnya PP, di situ ada Cardano, ada Polygon, ada AI-nya Nail Protocol, macam-macam. AI itu sebenarnya yang ini banyak Nail Protocol, cuma ini kalah nama besar sama Elon Musk ini. OpenAI tunda IPO-nya, drama ini sudah dimulai drama SpaceX jadi peringatan besar bagi raksasa AI ya. OpenAI, perusahaan kecerdasan buatan terkemuka dunia, dikabarkan tengah mempertimbangkan ulang rencana penawaran saham perdana ataupun IPO-nya setelah melihat gejolak besar yang terjadi pada debut publik SpaceX. Keputusan ini muncul di tengah keraguan pasar dan kekhawatiran investor, terutama setelah harga saham SpaceX mengalami fluktuasi tajam sejak melantai di bursa. Wow, para eksekutif OpenAI kini semakin berhati-hati menimbang risiko yang mungkin terjadi jika IPO dilakukan dalam waktu dekat. Situasi ini menambah ketidakpastian di tengah euforia dan skeptisisme terhadap perusahaan teknologi raksasa yang sedang naik daun. Hati-hati, semua euforia FOMO, risikonya juga banyak. Sek AI mana, ya kan? Gitu. Gejolak IPO SpaceX, euforia berujung kekhawatiran. SpaceX, perusahaan antariksa milik Elon Musk lagi nih, Grok 1, Grok 2 hancur semua, kacau. Jangan mudah percaya sama Elon. SpaceX, perusahaan antariksa milik Elon Musk, resmi melantai di bursa pada 11 Juni tahun 2026 dengan valuasi fantastis mencapai 75 miliar dolar dan harga saham perdana 135 per lembar dolar, 135 dolar ya per lembar. Pada hari pertama perdagangan saham SpaceX langsung melonjak 150 ke 150 dolar dan sempat menyentuh puncak lebih dari 225 dolar pada 17 Juni, mendorong kapitalisasi pasar SpaceX menembus 2 triliun dolar. Hati-hati. Namun kegembiraan itu tak bertahan lama karena harga saham SpaceX kemudian anjlok tajam hingga turun sampai 30%. Hanya dalam beberapa hari per 26 Juni SpaceX diperdagangkan di kisaran 150,86 dolar, nyaris kembali ke harga penawaran awal, menandakan betapa cepatnya sentimen pasar bisa berubah. Kondisi ini menjadi perhatian serius bagi para pemangku kepentingan di OpenAI. Ya, kita pernah juga kejadian kemarin, si untung kan dia betul-betul real project untuk blockchain stablecoin kan. Nanti kedepannya akan bagus kalau project berjalan. Si kemarin tuh si koin plasma XPL saya juga punya banyak di situ. Tapi kan pertama ditumpangi penumpang gelap yang hanya main trade di situ, hanya memanfaatkan euforia FOMO. Setelah melonjak sahamnya dijual lagi, ya jatuh gitu loh. Makanya jangan euforia FOMO kayak gitu, jangan. Kita harus lihat dulu beberapa tahun ke depan itu ketahanannya kayak apa, mampu nggak bertahan proyeknya, progresnya ke depannya, bisa bertanggung jawab, Elon nggak laku nggak itu. Jadi hati-hati juga. Makanya tetap fokus di BTC yang tidak ada
uh, permainan depth-nya desentral, tetap BTC, pemenang tetap BTC. Mereka melihat bagaimana antusiasme pasar bisa berubah menjadi kepanikan dalam waktu singkat, terutama jika ekspektasi tidak terpenuhi. Volatilitas yang terjadi pada SpaceX menjadi cerminan risiko yang mungkin dihadapi OpenAI jika memaksakan IPO. Dalam waktu dekat, banyak pihak menilai pelajaran dari SpaceX harus dijadikan bahan evaluasi sebelum mengambil keputusan besar. Si Dogecoin, tuntumun, roket, blockchain, pret. Hati-hati kawan, ya. Ini untuk kalian semua. Jadi ada cerita lucunya Mas Bro tadi sambil mengukur bagaimana keimanan, bagaimana keikhlasan ditinggal istri. Ya, udah ikhlas mungkin 90%, tapi sedikit masih ada kesel tadi. Bukan kesel, mungkin cemburu atau kecewa gitu aja. Ya wajar lah, kita manusia bukan dewa. Pelan-pelan ya. Oke. Ini makanya hati-hati ya. OpenAI diketahui telah mengajukan dokumen. Sekarang dinamika internal OpenAI, ini dinamika internalnya ya. Ada developernya. Dinamika internal OpenAI antara ambisi dan kehati-hatian. OpenAI diketahui telah mengajukan dokumen IPO secara rahasia ke sekuritas pada 8 Juni. Namun menegaskan bahwa jadwal pelaksanaan masih sangat fleksibel, bisa ditolak. Salah satu eksekutif utama Sarah Friar dikabarkan mendorong agar IPO ditunda hingga 2027. Wah, mampus. Dengan alasan kebutuhan investasi besar untuk infrastruktur, komputasi, dan tingginya pembakaran kas perusahaan. Wow. Gak usah pakai euforia geger kembali pada takut. Takutnya hanya relik asem sebentar saja sudah hancur lagi. Selain itu, menjadi perusahaan pabrik berarti harus siap dengan transparansi dan tekanan dari pasar yang bisa membebani operasional OpenAI di tengah persaingan ketat industri AI. Di sisi lain, CEO Sam Altman disebut-sebut lebih condong pada jadwal IPO-nya yang lebih cepat demi memanfaatkan momentum dan minat pasar yang masih tinggi. Wah, artinya begitu jualan kertas, jualan. Piye kawan, makanya jangan kemarin pada geger pada Japri Mas Bro. Gimana Mas Bro ini SpaceX menyedot kripto? Biarin aja. Elon tuh biasa kok. Namun peristiwa SpaceX membuat perdebatan internal semakin tajam. Belum apa-apa internal udah berdebat karena risiko kehilangan kepercayaan investor menjadi nyata. Sumber dari Wall Street Journal dan The Information mengonfirmasi bahwa kasus SpaceX telah memperkuat argumen untuk menunda IPO-nya. Ketegangan ini menunjukkan betapa kompleksnya keputusan strategis di perusahaan teknologi dan pertumbuhan eksponensial. Kemarin apa itu? Dogeco. Go mana? Newsroom. Dampak bagi investor, risiko dan peluang di tengah ketidakpastian bagi para investor. Penundaan IPO OpenAI menjadi sinyal bahwa pasar saat ini sangat sensitif terhadap isu probabilitas dan keberlanjutan bisnis valuasi. Terakhir, OpenAI di pasar privat mencapai hampir 850 miliar dolar sehingga ekspektasi terhadap kinerja perusahaan sangat tinggi dan ruang untuk kesalahan sangat sempit. Jika IPO dilakukan dalam kondisi pasar yang belum stabil, resiko koreksi harga saham bisa sangat besar seperti yang dialami SpaceX. Namun penundaan ini juga bisa menjadi peluang bagi OpenAI untuk memperkuat fundamental bisnis sebelum melantai ke bursa dengan menunggu hingga pasar lebih kondusif dan modal bisnis lebih matang. OpenAI berpotensi mencatatkan IPO yang lebih sukses dan berkelanjutan. Pokoknya tak baca bla cukup ya. Jadi yang namanya AI saingan pun banyak di kripto, ada di Cina, ada DeepSeek, di semua AI bubble. Kalau Elon hanya memanfaatkan nama besarnya saja seperti Dogecoin, Grok 1, Grok 2, ngogrok semua. Jadi fokuslah kita untuk urusan PP, BTC, ETH, BNB. Nggak usah aneh-aneh.
ya. Ini dibungkus aja sama Elon. Setelah main di Cuke Go Grok 1, Grok 2, Tundemen Cuke dengan roket yang digadang-gadang dari tahun 2022 sudah digembar-gemborkan mau meroket di tahun 2023. Ternyata menarik investor, dia jualan koin untuk nambah modal beli Twitter. Sekarang bisnis gitu. Oke, itu aja mungkin tetap dia riset di dalam dunia kripto berisiko tinggi, cuan mendadak sama biaya mendadak. Mudah-mudahan sebagai banyak yang kalian bisa pelajari di dalam tutorial saya ini. Juga ada masalah pribadi yang saya nggak keluar ke situ, akan tetapi bisa diambil dari pelajarannya ya. Jadi seorang laki-laki ditinggal istri itu bukan hanya saya saja, banyak. Dan bagaimana cara mengobatinya? Banyaklah berdoa untuk muslim, berzikir, berpuasa segala macam, hati tenang, karena yang mengendalikan adalah hati, bukan dengan pikiran. Kalau dengan pikiran sama kayak perempuan kan makanya perasaan. Makanya kalau udah meninggalkan suami, lupa dengan anak, lupa dengan suami, lupa segalanya, karena hanya berpikiran dengan pikiran, ya berpikiran logik. Kalau laki-laki berpikiran dengan hati. Kalau kita nggak boleh mengikuti pikiran, tapi harus mengikuti hati di situ. Kalau saya tidak dikontrol ataupun dibimbing di belakang saya seorang yang luar biasa dalam spiritual, mungkin tidak bisa dikendalikan. Banyak kejadian istrinya bawa suami pasti diselurit. Saya enggak, justru saya nggak mau nemuin itu, beda lagi itu. Jadi kelasnya udah mulai membaik lah itu. Oke, kita bukan berandalan. Kita punya etika, punya agama. Tentunya jalannya berdoa, berzikir, berpuasa, memohon yang di atas, dan saya yakin akan diberikan yang lebih baik daripada yang mantan itu. Oke ya. Salam dari Tegal Mas Bro. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Cos.